Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas lanjutan dari UTS kemarin. Nah, UTS kemarin kan kita udah belajar gimana? Bentar ya. Boleh. Butuh filenya sekarang nggak? Atau nanti aja? Gimana, Mas? Oke, nanti dibalas aja ya. Misalnya butuh sekarang, nanti aku kirim. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas analyzing project cash flow. Mau sekarang ya? Oke, tunggu bentar ya. Bentar. Udah aku kirim ya. Jadi udah aku kirim ya, Mas, di personal aja. Nanti bisa di-share. Oke, tadi sini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bakal bahas namanya analyzing project cash flow. Jadi analyzing project cash flow ini sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, kalau kita kemarin balik deh ke investment decision criteria. Investment decision criteria kan kita ngomongin proyek tuh ya. Kita ngomongin proyek. Oh, sebuah proyek tuh misalnya nih, sebuah proyek kemarin kita ngomongin investment decision criteria. Oh, proyek PTA gitu kan. Proyek PTA itu diharapkan akan menghasilkan cash flow sebagai berikut kan ya. Misalnya tahun terus cash flow misalnya. Tahun 1, 2, 4. Nah, misalnya tahun 1 dapat 10 nih, terus tahun 2 dapat 12. Terus tahun 3 dapat 16 misalnya, tahun 4 dapat 20 misalnya. Terus misalnya lengkap aja deh sekalian sama biaya di awal kan. Sama. Nah, proyek tersebut memiliki pengeluaran awal sebesar misalnya 20 gitu kan. Misalnya kayak gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya nih, oh sebuah proyek menghasilkan cash flow sebagai berikut. Nah, di bagian atau di materi yang di pertemuan 9 ini, pertemuan 9 kan ya, itu berupa analyzing project cash flow kan. Nah, yang pengen kita cari tahu tuh sebenarnya apa sih di sini? Nah, kita pengen tahu nih, 10 ini, 12 ini, 16 ini, itu sebenarnya nilainya didapat dari mana sih gitu kan. Nah, itu yang pengen kita ketahui. Jadi, nilainya kita dapat dari mana gitu. Oke, tunggu bentar. Nah, jadi nilainya ini kita dapat dari mana sih gitu kan ya. Kita dapat nilai 10 ini dari mana sih? Dapat nilai 12 ini dari mana sih? 16 ini dari mana? Nah, itu yang pengen kita ketahui di sini. Di analyzing project cash flow ini, di pertemuan 8 ini kita pengen tahu kira-kira berapa cash flow yang dihasilkan suatu proyek. Nah, itu yang menjadi pertanyaannya, kira-kira nih suatu proyek itu menghasilkan cash flow berapa sih sebenarnya gitu kan.
Nah, cara nyarinya gimana sih? Nah, itu yang bakal kita kurang lebih bahas di pertemuan 9 ini. Ini tipenya pertemuan 9. Nah, jadi kalau kita ngomongin nih, berapa sih cash flow yang akan diterima suatu proyek gitu kan? Apa yang akan dihasilkan? Lebih tepatnya dihasilkan gitu. Berapa cash flow yang dihasilkan suatu proyek gitu kan? Dari misalnya kita beli mesin, mesin ini ngasilin duit berapa sih gitu kan? Nah, itu yang pengen kita cari tahu. Nah, caranya gimana? Kita ngitung yang namanya incremental cash flow di sini. Nah, incremental cash flow ini apa sebenarnya? Kalau secara pengertian sih gitu kan ya, incremental itu artinya selisih. Gitu kan. Selisih. Atau kalau kita lihat di sini, cash flow yang benar-benar dihasilkan suatu proyek itu digambarkan dengan yang namanya incremental cash flow. Nah, incremental cash flow ini itu cash flow yang benar-benar dihasilkan oleh suatu proyek. Nah, sekarang maksudnya gimana kok bisa dia ngitung cash flow yang dihasilkan suatu proyek? Nah, kita lihat nih di sini. Incremental cash flow itu adalah cash flow setelah dengan adanya proyek itu setelah dikurangi dengan cash flow tanpa proyek. Artinya gini, waktu belum ada proyek nih. Waktu belum ada proyek, misalnya nih ya, kita ambil contoh, misalnya nih, incremental cash flow. Cash flow. Nah, kita lihat di sini secara sederhana, misalnya, cash flow dengan proyek itu kita dapatnya misalnya, waktu ada proyek nih, waktu mesin, misalnya proyeknya pengadaan mesin gitu kan. Mesinnya udah dibeli nih. Ternyata pas udah ada mesinnya, kita dapat cash flow 40 misalnya. Misalnya gitu kan. Tapi waktu kita lihat, waktu kalau nggak ada mesin gitu kan, waktu belum ada proyeknya atau belum ada mesinnya, kita cuma bisa menghasilkan cash flow sebesar 30 misal. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Bahwa setelah cash flow dengan proyek itu 40. Tapi waktu belum ada proyek 30, berarti cash flow yang benar-benar dihasilkan oleh suatu proyek sebesar berapa? Ya sebesar selisihnya gitu kan, sebesar 10. Nah, 10 inilah tadi cash flow yang benar-benar dihasilkan oleh suatu proyek. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah cash flow yang benar-benar dihasilkan oleh adanya proyek tersebut tadi. Artinya, dengan adanya proyek ini cash flow kita bisa meningkat 10 nih, gitu kan. Nah, itulah yang disebut project cash flow. Nah, itulah sumbernya 10 ini dari mana, gitu. Misalnya seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab ini. Artinya, namanya incremental, artinya selisihnya nih. Sebelum ada proyek dan setelah ada proyek, itu selisihnya berapa sih? Ternyata cash flow-nya meningkat sebesar 10. Artinya, kurang lebih yang akan kita bahas. Dengan adanya proyek, itu dia bisa meningkatkan cash flow berapa sih? Nah, inilah yang disebut project cash flow. Nah, itu berasal dari yang namanya incremental cash flow atau cash flow selisih dari sebelum ada proyek dan setelah ada proyek itu tadi. Nah, itu kalau kita nganalisis nih project cash flow seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin cash flow, nih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di sini. Kalau kita lihat, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang adanya cash flow. Tentang cash flow itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke cash flow, ada yang mau ditanyakan nggak buat yang di awal-awal ini? Jadi lebih ke apa ya? Ya udah, selisihnya berapa sih gitu kan ya? Kalau kita misalnya nih, waktu dulu misal kosan kita kan. Kosan cuma ada 10 kamar misalnya. Kita dapat 10 juta per bulan misalnya. 10 kamar 10 juta per bulan. Ada nih nambah kita bangun satu kamar misalnya. Kita project gitu kan, projectnya bangun satu kamar lagi misalnya. Nah itu nanti ya Mas, kita bahas cash flow dengan proyek tanpa proyek. Ini permisalan aja. Oke, nah tadi misalnya nih ada kamar kosan misalnya. Kamar kosan
cuma 10, tiap bulan kita dapat 10 juta. Terus kita pengen ada proyek nih, pengadaan kamar baru gitu, kayak nambah kamar gitu kan. Oh, kamarnya jadi 12. Oh, kamar jadi 12, nambah, pendapatanku tiap bulan jadi 12 juta. Setelah kita lihat, oh 10, setelah ada penambahan baru, 12 juta, kemarin cuma 10 juta, berarti selisihnya 2 juta dong. Artinya apa? Oh, dengan membuka 2 kamar baru, aku dapat nih cash flow tambahan sebesar 2 juta. Nah, itulah analyzing project cash flow. 40 ini dapat dari mana? 30 ini dapat dari mana? Ini masih permisalan dulu. Nanti kita akan bahas pelan-pelan cara nyarinya gimana. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Jadi intinya seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Artinya apa ya? Project cash flow itu kita cari selisihnya aja, incrementalnya aja. Artinya oh sebelum ada proyek dan setelah ada proyek itu gimana. Nah itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, aku lanjut ya. Oke, aku hapus. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang perlu kita ketahui dari dari si cash flow ini sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngomongin cash flow atau project cash flow gitu kan, ada beberapa hal nih yang perlu kita ketahui sebelumnya atau perhatikan gitu kan. Nah, yang pertama itu cost. Nah, seperti kita ngomongin investment decision kriteria kemarin gitu kan. Kan kita selalu ngeluarin biaya tuh. Nah, biaya itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya relevant cost dan irrelevant cost. Relevant cost itu adalah biaya yang berhubungan dengan proyek itu sendiri. Artinya ini, oh kalau kita nggak ngeluarin biaya ini, proyeknya nggak jalan. Sini nih kita lihat. Cost yang berhubungan dengan proyek. Jika tidak dikeluarkan, proyeknya nggak jalan. Artinya, oh kalau aku nggak ngeluarin biaya ini, proyeknya nggak berhasil gitu kan istilahnya. Misalnya kalau kita beli mesin, ya harga mesin gitu kan. Kalau misalnya kita nggak ngeluarin biaya pembelian mesin kan, mesinnya dari mana gitu kan. Terus misalnya instalasi. Instalasi misalnya nih, oh mesinnya harus dirakit dulu. Nah ada biaya instalasinya nih. Nah biaya instalasi ini termasuk relevan cost. Jadi kalau misalnya kita nggak instalasi, yang nggak kepasang, proyeknya nggak jalan gitu kan. Apalagi misalnya, oh mesinnya harus dikirim dari tempat jauh. Nah, shipping cost itu kita masukkan ke dalam relevan cost. Artinya gini, biaya-biaya yang kita keluarkan sehubungan dengan mesin sampai siap digunakan itu relevan cost. Gitu. Kalau misalnya biayanya nggak dikeluarin, mesinnya bisa jalan, itu nggak masuk relevan cost. Namanya irrelevant cost. Nah, irrelevant cost ini, kalau kita lihat di sini kan tadi ada relevant cost. Nah, ada yang namanya irrelevant cost. Nah, irrelevant cost ini apa? Irrelevant cost ini itu adalah cost yang nggak berhubungan langsung dengan proyek. Artinya gimana ya? Gampangnya tuh ada tidaknya sebuah proyek biasanya biaya ini tetap dikeluarin. Nah ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sunk cost dan ada yang namanya overhead cost. Nah sunk cost ini apa? Sunk cost ini itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau misalnya misalnya nih proyek, kita mengeluarkan biaya untuk suatu proyek. Oh ternyata ya udahlah proyeknya nggak usah dilanjut gitu kan. Kata manajemen proyeknya nggak usah dijalanin aja lah. Nah, tapi kita udah keluar biaya nih. Nah di saat biaya yang dikeluarkan ini tidak bisa kembali, artinya kan kita nggak bisa nge-refund lah istilahnya. Maka itu disebut sunk cost. Jadi istilahnya kayak biayanya udah tenggelam nih gitu kan. Kayak kita udah nggak bisa ngambil lagi. Nah itu sunk cost. Nah biaya ini atau sunk cost ini itu termasuk irrelevant cost. Nah contohnya kayak gimana? Contohnya kayak biaya riset dan pengembangan, research and development cost. Gitu.
Misalnya kita udah ngeluarin duit nih, 100 juta, 200 juta buat misalnya kita pengen cari Indomie rasa baru. Kayak Indomie rasa baru kita udah ngeluarin sekian. Ternyata pas udah dapat rasa barunya, manajemen udah nggak enak gitu kan ya istilahnya, kayak oh ya udah nggak usah dilanjutin. Nah, biaya ini bisa balik nggak? Nggak akan bisa gitu. Nah, ini disebut sunk cost. Terus yang kedua ada namanya overhead cost. Overhead cost itu adalah biaya yang akan tetap kita keluarkan, baik proyeknya ada atau tidak. Artinya, oh mau proyeknya kita ada, mau proyeknya nggak ada, biayanya tetap keluar gitu kan. Contohnya kayak gimana? Misalnya kayak utilities expense, biaya air, biaya administrasi misalnya. Itu kan tetap keluar kan ya. Biaya-biaya yang nggak berhubungan langsung lah dengan proyek kita. Misalnya nih, gampangnya gambarnya kayak gini. Misalnya nih kita punya pabrik nih, ini ruangan pabrik gitu kan. Kotak ini ruangan pabrik. Nah kita lihat nih, ruangan pabrik ini di dalamnya ada mesin A, ada mesin B, ada mesin C gitu kan misalnya. Nah, pabrik ini atau ruangan ini gitu kan ya, itu mengeluarkan beban listrik. Misalnya beban listrik penerangan gitu kan. Misalnya 100.000 misalnya. Beban listrik penerangan pabrik 100.000. Terus manajemen, lah pabriknya masih muat nih, mesin baru. Oh, kita tambah deh mesin baru gitu kan. Kita tambah mesin baru, 1, 2, 3 misalnya. Kita tambah mesin baru. Nah, setelah ditambahin mesin baru, gimana? Oke. Nah, setelah kita tambahin mesin baru gitu kan ya. Setelah kita tambahin mesin baru, apakah biaya penerangan pabriknya nambah gitu kan? Kan enggak, tetap 100.000. Orang pabriknya gedenya nggak nambah gitu kan ya. Listrik penerangannya nggak nambah, nah itu yang disebut overhead cost. Jadi dia nggak berhubungan, mau kita ada mesin baru, mau nggak ada mesin baru, kita akan tetap ngeluarin 100.000. Gampangnya kayak gitu. Nah, di saat kita ngitung, apa ya namanya? Di saat kita ngitung project cash flow, di saat kita menghitung project cash flow, irrelevant cost ini, di saat kita menghitung project cash flow, irrelevant cost ini tuh tidak diperhitungkan dalam cash flow suatu proyek. Karena tadi apa? Karena dia nggak berhubungan dengan proyek tersebut gitu kan. Nah, itu yang menjadi catatan kita pertama. Kita buat di sini catatan aja. Catatan. 1. Irrelevant cost tidak diperhitungkan dalam menghitung project cash flow. Nah, kenapa? Karena tadi dia kan tidak berhubungan dengan sebuah proyek. Jadi ngapain kita ngitungin gitu kan? Nah, yang penting di sini apa? Kita bisa bedakan yang mana yang relevan cost, yang mana yang irrelevant cost. Gampangnya gimana? Gampangnya kalau biayanya nggak keluar, proyeknya nggak jalan, itu udah pasti relevan cost. Tapi kalau misalnya biayanya nggak keluar pun proyek tetap bisa jalan, itu udah irrelevant cost. Berhubungan dengan tidak berhubungan. Itu yang pertama. Kalau kita ngomongin cost. Nah, terus yang perlu kita ketahui, yang kedua ada namanya sinergi. Nah, yang kedua nih ada namanya sinergi. Masih biru. Ada namanya sinergi. Nah, sinergi ini apa? Sinergi ini kalau aku ngebahasainnya dampak yang ditimbulkan dari adanya proyek. Nah, sinergi dibagi menjadi dua. Ada sinergi positif, ada sinergi negatif. Jadi kalau sinergi positif, itu value-nya akan bertambah atau gampangnya cash flow-nya positif lah ya. Oke, flow positif.
Ini kalau negatif, cash flow-nya negatif. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, nah kita lanjut. Tadi sampai di sinergi. Jadi sinergi ini itu adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu proyek. Dalam hal ini kita melihat, oh si proyek ini sendiri, apakah dia menghasilkan cash flow positif atau cash flow negatif, gitu kan ya. Artinya, oh ada proyek nih, ternyata selama adanya proyek baru ini, tiap tahun kita malah cash flow-nya berkurang gitu kan, atau istilahnya merugi lah. Gitu. Oh itu berarti dia membawa sinergi negatif atau memberikan value yang negatif. Sementara kalau positif, value-nya positif. Artinya kan dampak dari proyeknya. Nah itulah yang disebut sinergi. Misalnya kalau kita ngomongin sinergi misalnya. Oh tadi kita misalnya nih, gimana ya gampangnya tuh misalnya kayak gini deh. Misalnya nih, aku punya toko. Tokoku misalnya nih rak toko gitu kan. Oh, rak toko ini maksimal menampung misalnya 1, 2, 3, 4 deh gitu kan. Misalnya mampu menampung 4, kita ambil contoh Indomie ya. Misalnya tokoku mampu menampung 4 Indomie dalam sekali buka toko gitu kan ya istilahnya. Nah, terus ada nih Indomie rasa baru. Gitu kan. Ada proyek kita pengen yaudah deh aku pengen jual Indomie rasa baru ini nih. Misalnya Indomie rasa apa ya? Misalnya Indomie rasa sate gitu kan ya. Misalnya aja Indomie rasa sate. Oh, kita ganti. Karena raknya cuma mampu nampung 4, kita ganti nih 2. Jadi Indomie rasa sate misalnya. Kita ganti nih.
Nah, ternyata setelah kita ganti, gitu kan, orang-orang malah nggak suka dengan Indomie rasa sate ini misalnya. Tapi mereka tetap beli nih Indomie ayam bawang misalnya gitu kan. Tapi dampaknya gimana? Karena rakyatnya cuma mampu nambung 2 Indomie ayam bawang, sementara orang-orang nggak mau beli nih Indomie rasa sate ini. Kita rugi dong jadinya. Yang harusnya kalau ayam bawang semua kita bisa jual 4, karena ruangannya terbatas kita ganti, kita cuma jadinya bisa jual 2 doang. Nah, inilah yang disebut sinergi negatif. Nah, kalau sinergi positif, sebaliknya malah meningkatkan penjualan misalnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu secara umum. Jadi sinergi itu lebih ke dampaknya. Tidak berpengaruh terhadap perhitungan cash flow, tapi cuma menunjukkan, oh ini cash flow-nya negatif loh, ini cash flow-nya positif loh. Nah itu yang akan diperhatikan sebenarnya. Kalau tadi yang cost pertama kan masuk nih ke perhitungan cost, kalau yang sinergi enggak. Itu lebih ke pengetahuan aja biar, oh kalau efeknya positif itu kayak sinergi positif, efeknya negatif ya sinergi negatif. Nah, itu yang kedua. Tadi yang pertama kita ngomongin cost, terus yang kedua kita ngomongin sinergi. Ini cost, ini sinergi. Terus selanjutnya ada yang namanya opportunity cost. Nah, opportunity cost. Opportunity cost ini ya istilahnya biaya ya. Biaya yang timbul di saat kita mengambil satu pilihan dibanding pilihan lain. Nah, ini apa ya? Sebenarnya bukan kayak biaya real gitu, tapi kayak apa ya? Oh, misalnya nih, opportunity cost itu kan opportunity cost sendiri adalah uh, trade off gitu kan ya. Artinya kalau aku misalnya ngambil satu benda dibanding benda yang lain, misalnya ada pilihan A, pilihan B. Kalau aku ambil pilihan A, aku akan kehilangan manfaat pilihan B. Begitupun sebaliknya. Nah, itu yang disebut opportunity cost gitu kan. Pengorbanan yang kita lakukan di saat kita mengambil satu pilihan dengan pilihan yang lain. Misalnya kita lihat nih di sini. Aku punya gudang kosong. Aku punya gudang kosong nih di sini. Nah, gudang kosongku ini aku bisa manfaatkan dengan 2 cara. Aku pakai buat usaha atau aku sewain. Gitu kan. Mau pakai usaha atau disewain. Nah, kalau aku usaha, aku bakal dapat $100 misalnya. Misalnya kalau aku gunakan buat usaha, aku dapat $100 misalnya. Tapi kalau aku sewakan, aku dapat berapa namanya? Aku dapat $75 nih. Misalnya. Nah, disinilah yang disebut opportunity cost. Artinya bukan cost secara real benar-benar ada, tapi lebih ke, oh kalau kamu lebih pilih usaha dibandingkan disewakan, kembali. Kalau kamu lebih pilih disewakan dibandingkan usaha, kamu bakal rugi loh sebesar 25. Atau kalau kamu milih usaha dibandingkan disewakan, kamu bakal untung loh sebesar 25. Tapi apakah ini dimasukkan ke dalam perhitungan cash flow? Enggak. Jadi dia sebenarnya cuma lebih menggambarkan kalau kamu pilih antara dua pilihan ini bisa aja kamu untung 25 atau rugi 25 sebesar selisihnya kan ya. Nah, itu doang sih sebenarnya. Itu opportunity cost. Jadi di saat kita mengambil satu pilihan dibanding pilihan yang lainnya, kita akan mengorbankan manfaat dari pilihan yang tidak kita pilih tadi. Nah, itu opportunity cost. Nah, oke, itu untuk opportunity cost. Jadi kita nggak hitung nih opportunity cost. Kita hitungnya irrelevant cost aja. Nah, terus yang kedua, working capital requirement. Nah, working capital requirement ini apa sebenarnya? Nah, working capital requirement ini itu di saat terdapat peningkatan cash flow, maka ada juga perbedaan antara cash flow dengan revenue expense yang terjadi, menyebabkan terjadinya working capital. Nah, gampangnya gimana ya? Nah, kalau kita lihat di sini namanya working capital requirement atau kebutuhan modal kerja. Nah, jadi sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya itu lebih ke ini. Oh, ada perbedaan nih antara
profit atau misalnya laba rugi dengan cash flow yang terjadi gitu kan. Karena adanya akuntansi akrual gitu misalnya. Oh, bisa aja aku untung 100.000, tapi uang yang masuk baru 50.000 misalnya. Artinya kan selisihnya bakal jadi akun receivable gitu kan. Atau akun payable, atau misalnya kita beli inventory belum terjual nih, jadi inventory tok. Berarti kan akan ada inventory tersimpan gitu. Nah, itu yang disebut working capital requirement. Di saat ada proyek baru, misal, di saat proyek ini memberikan peningkatan atau keuntungan atau cash flow di masa depan, pasti kebutuhan akan working capitalnya juga meningkat. Artinya gini, yang dulunya aku dapat pendapatan 100. Dari 100 ini, 50 yang jadi AR misalnya, akun receivable gitu. Ternyata setelah ada proyek, profitku jadi 110 misalnya. Oh, berarti AR-nya bisa aja lebih banyak dong. Nggak 50 lagi, tapi misalnya 55 gitu. Berarti ada peningkatan dong, peningkatan AR nih di sini, outstanding. Nah, itu yang bakal kita hitung. Nah, di sini ngomongin expense dan revenue. Nah, dalam ngomongin expense dan revenue yang mungkin timbul apa? Yang mungkin timbul kalau kita lihat di sini ada AR, ada inventory, ada AP. Nah, berarti buat ngitung working capital itu ya udah kita menghitung ada nggak sih peningkatan dari AR, AP, inventory ini? Peningkatan ada nggak? Nah, kalau misalnya ada peningkatan atau penurunan gitu kan, ini yang akan kita perhitungkan dalam cash flow. Nah, jadi menjadi catatan kedua, working capital requirements atau working capital needs, kebutuhan working capital gitu kan. Pada suatu proyek itu harus diperhitungkan dalam project cash flow. Artinya gini, oh kalau misalnya dia butuh tambahan working capital, ya udah kita masukin. Nah, nanti dampaknya kayak gimana, nanti bakal aku jelasin. Tapi itu untuk working capital. Jadi kita buat paham aja, oh working capital tuh kayak gini loh sebenarnya. Sisa apa ya? Sisa memperhatikan AR, inventory, AP aja sebenarnya. Nah, itu working capital requirement atau working capital needs. Terus yang terakhir nih, finance cost. Kita ngomongin finance cost. Finance cost itu dalam cash flow itu tidak diperhitungkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita yang ketiga. Kalau kita ngomongin finance cost atau biasa kita sebutnya interest expense ataupun interest gain gitu kan ya, atau interest revenue sama aja. Nah, lebih seringnya interest expense. Interest expense ini tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung project cash flow. Nah, kenapa? Kalau kita ingat kembali di kemarin di investment decision kriteria yang kemarin, kalau kita misalnya masih ingat, di saat kita mempresent value kan atau memfuture value kan gitu kan, itu kan sebenarnya udah menghitung interest. Nah, kalau kita lihat di sini, nah dari 10 ke 110 ngitung future value misalnya, kan 10 tambahannya ini kan berupa interest kan, time value of money kan. Nah, kita nggak memperhitungkan lagi. Jadi finance cost tidak diperhitungkan karena sudah secara otomatis dihitung pada saat mempresent value-kan. Jadi kita nggak usah ngitung lagi nih si finance cost ini karena tadi dia udah otomatis dihitung kalau kita present value kan. Jadi misalnya nih, oh sebuah proyek ini menimbulkan interest sebesar sekian. Ya udah nggak usah diperhitungkan gitu kan. Karena kan itu otomatis aja. Ya udah kita memperhitungkan
berapa sih efeknya tiap tahun gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, inilah tadi hal-hal yang perlu kita perhitungkan dalam menghitung cash flow. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, finance cost yang timbul dari adanya perubahan mesin ini, penambahan mesin ini, atau misalnya penggantian mesin gitu, itu memperhatikan 3 hal ini. Yang kita perhitungkan tuh relevant cost, working capital, udah itu aja. Kita tidak memperhitungkan irrelevant sama finance cost. Nah, nanti ngitungnya gimana? Ngitung cash flow-nya gimana? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak mengenai beberapa hal ini yang perlu diperhatikan mengenai cash flow ini tadi? Jadi yang perlu diingat sebenarnya relevan cash flow. Relevan cost itu apa? Working capital itu apa aja gitu kan. Itu aja udah sebenarnya. Itu yang bakal kita butuhkan dalam menghitung cash flow. Nah, tapi kalau misalnya yang ini biasanya muncul di pilihan ganda si teori gitu kan. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut ya. Aku lanjut. Oke, aku hapus ya. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, sebelum kita masuk menghitung cash flow yang ada di sini, sebelum kita lanjut nih dalam menghitung cash flow, nah, di sini kita mengenal dulu jenis-jenis proyek. Jadi proyek itu dibagi menjadi 3. Ada new project, expansion project, sama replacement project. Ada proyek baru, proyek penambahan atau peningkatan, dan penggantian atau replacement. Nah, new project ya udah jelas kita proyeknya baru gitu kan. Belum pernah sebelumnya. Misalnya kita kemarin belum pernah pakai mesin, terus kita beli mesin. Nah, itu new project. Kalau expansion, penambahan. Misalnya kemarin kita cuma punya 1, terus sekarang aku pengen nambah jadi 2. Nah, itu expansion project. Terus yang ketiga, replacement project. Replacement project ini yaudah gitu kalau misalnya mesinnya udah lama nih kita ganti lah ya jadi mesin baru biar lebih efisien gitu kan istilahnya. Nah, itu replacement project. Beli mesin baru, nambah mesin baru atau nambah pabrik, nambah toko gitu kan misalnya. Atau misalnya kita ganti mesin kita jadi mesin yang baru gitu. Nah, itu new project, expansion sama replacement. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kita menghitung cash flow nanti. Nah, kita masuk ke menghitung cash flow. Di sini menarik. Nah, menghitung cash flow. Kita lihat nih di sini. Cash flow itu secara umum dibagi menjadi 3. Cash flow tahun 0, cash flow tahun 1 sampai dengan sebelum tahun akhir, dan cash flow tahun akhir. Nah, itu dibagi menjadi 3. Kita masuk dulu ke yang pertama. Initial outlay atau initial cash flow atau cash flow tahun 0. Nah, initial outlay ini apa? Initial outlay ini adalah umumnya merupakan cash flow negatif. Berarti kan cash keluar gitu kan ya, cash flow keluar. Karena beban yang dibayar di awal atas sebuah proyek. Misalnya kita mau proyek tadi penambahan mesin. Ya, pasti di awal kita beli mesin gitu kan. Atau misalnya bangun pabrik baru, ya pasti di awal kita ngeluarin biaya buat bangun pabrik. Gitu. Nah, itu initial outlay. Dia nature-nya adalah cash flow negatif. Negatif ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Initial outlay itu dibagi menjadi 2. Ada cash initial outlay untuk new project atau expansion project, dan ada initial outlay buat replacement project. Jadi beda. Nah, bedanya kita lihat ini di sini. Nah, tadi yang seperti aku jelasin sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih buat ngitung cash flow. Yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan itu adalah relevant cost dan
NOWC atau working capital gitu. Nah, kita lihat di sini. Initial outlay itu ada cost perolehan mesin baru. Ya kan relevan cost kan ya. Terus biaya instalasi atau biaya pengiriman, relevan cost juga. Terus ada NOWC nih, initial NOWC. Initial NOWC ini NOWC awal. Jadi misalnya dia butuh working capital awal gitu kan. Nah, ini initial NOWC. Nah, cost perolehan, biaya instalasi, pengiriman, sama initial NOWC. Itu tadi. Kalau kita ngomongin mesin baru, atau expansion kan sama aja kan ya sebenarnya. Beli-beli mesin juga gitu. Ya udah. Pengeluaran awalnya pasti biaya mesin di awal sama NOWC-nya kalau misalnya ada gitu kan. NOWC ini biar nggak bingung, NOWC-nya adalah Net Operating Working Capital. Net Operating Working Capital itu NOWC. Nah, jadi kalau misalnya aku ngeluarin biaya di awal nih, cash flow nol kan ngeluarin biaya di awal gitu kan. Pembelian mesin atau apa gitu kan. Ya udah, berapa biaya mesin yang aku keluarkan tadi, uang yang aku keluarin, ditambah berapa biaya instalasi pengirimannya. Terus initial NOWC-nya kalau ada. Nah, sampai di sini itu untuk expansion project. Sama new project. Nah, kita masuk nih replacement. Replacement bedanya apa? Kita beli mesin baru, mesin lamanya kita ganti gitu kan. Nah, mesin lama yang kita ganti ini itu bisa kita jual lagi. Benar? Artinya, oh kita ngeluarin duit nih buat beli mesin. Tapi mesin lamanya kita jual, pasti dapat duit juga dong. Menghasilkan penjualan gitu kan dari mesin tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat, untuk di awalnya sama nih. Cost perolehan mesin baru, karena kita beli kan ya. Biaya instalasi dan pengiriman, shipping and installation gitu kan. Sama initial NOWC sama kan. Nah, bedanya apa? Dia dikurangi harga jual mesin lama disesuaikan dengan tax gain atau tax loss-nya. Nah, jadi di sini. Cost perolehan mesin baru ditambah biaya instalasi sama-sama new project, bedanya kita ada penjualan mesin lama. Kan ya? Nah, tapi kan kita kan dapat cash gitu kan. Kita kan dapat kas masuk. Kenapa kok dikurangin gitu kan? Nah, seperti yang aku bilang tadi. Secara nature, initial outlay itu kan cash flow negatif. Nah, karena ini cost perolehan mesin baru kan kita ngeluarin duit tuh. Biaya instalasi kita ngeluarin duit. Initial NOWC kita ngeluarin duit. Pas kita dapat duit, itu mengurangi pengeluaran kita, istilahnya seperti itu. Nah, itu, sel mesin lama ini berasal dari apa? Berasal dari harga jual mesinnya gitu kan. Harga jualnya berapa sih harga jual mesinnya gitu kan. Kita bisa ngejualnya dengan harga berapa sih gitu kan. Nah, ditambah tax gain atau dikurang tax loss. Nah, tax gain atau tax loss ini apa? Tax gain atau tax loss ini adalah efek pajak dari penjualan mesin yang lama ini. Artinya gini, kalau kita ngejual mesinnya dapat untung atau rugi, itu kan akan mempengaruhi pajak gitu kan. Capital gain, capital loss gitu kan. Nah, kenapa kalau misalnya dia gain tax-nya nambah? Karena tadi, kalau gain, pendapatan bertambah, pajak bertambah gitu kan ya. Pengeluaran bertambah dong. Makanya dia nambah karena dia pengeluaran. Tapi kalau rugi dia akan mengurangi profit sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Nah, itu akan mengurangi pajak yang dibayarkan. Itulah replacement sama new project. Gampangnya kayak gini. Untuk ngitung dia tax gain apa tax loss, kita ngitungnya seperti ini aja. Jadi tax line. Karena nih, kita membandingkan antara harga jual dan harga dan book value. Harga jual dan book value. Di saat harga jual 100, book value-nya misalnya
80 misalnya. Kan ya? Berarti nanti dia dapat gain atau loss. Gain or loss. Nah, itu doang yang perlu kita perhatikan. Oh, di saat dia harga jualnya 100, book value-nya sebesar 80, berarti kita gain atau loss kira-kira? Kita gain kan ya, sebesar 20. Karena kan nilai bukunya cuma 20, tapi kita bisa jual dengan harga 100. Kita gain nih 20. Nah, dari gain kita ini, itu akan dikenakan pajak. Tax dari pendapatan. Gain tersebut tadi, misalnya taxnya 10% nih. Misalnya. 10%. Oh, berarti di sini sebesar 2. Gitu kan ya? Sebesar 2 nanti total gain-nya sebesar berapa? Gain-nya jadi sisa 18. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang kondisi kedua, kalau misalnya harga jualnya ternyata 100 nih, tapi book value-nya 120 misalnya. Nah, di sini kan jadinya loss gitu kan. Loss sebesar 20, karena nilainya 20, tapi kok kita jualnya cuma harga 100, nah kita dapat nih loss sebesar 20. Nanti pajaknya gimana? Minus kan ya, minus 2. Jadi pajak yang akan dibayarkan semakin berkurang. Nah, itu untuk pajaknya. Di sini nggak usah dihitung sih, akhirnya berapa. Nah, udah kan ya? Terus kalau yang terakhir nih, kalau misalnya ternyata harga jualnya 100, book value-nya juga tetap 100. Nanti gain-nya berapa? Gain-nya 0. Ada nggak efek pajaknya? Nggak ada kan ya, karena dia nggak dapat gain, nggak ada loss gitu kan. Nah, tuh kalau kita misalnya pengen hitung. Nah, nanti yang akan masuk di tax gain, tax loss ini yang mana? Yang ada di sini. Yang ada di sini tadilah yang akan kita masukkan ke perhitungan tax gain atau tax loss yang ada di sini. Kalau misalnya dia gain, dia nambah. Kalau misalnya dia loss, dia ngurang. Itu udah gitu aja. Nah, terus sel mesin lama ini harga jual mesinnya berasal dari mana? Berasal dari kira-kira gini. Kalau aku bisa ngejual dengan harga 100, book value-nya 80, terus dapat gain 20, tax 2, kira-kira yang di sel mesin lama itu berapa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, harga jualnya 100, book value-nya 80, gain atau loss-nya besar 20. Nanti cash flow yang akan aku peroleh sebesar berapa? Untuk sel dari mesin lamanya. Tetap sebesar 100. Kenapa? Kita lihat nih di sini. Harga jualnya sebesar 100. Nah, inilah nanti yang akan menjadi nilai mesin lama yang ada sale of old asset di sini. Penjualan mesin lama di sini. Artinya gini. Aku punya barang nilainya 20. Aku jual dengan harga 40. Berapa uang yang aku dapat? 20. Enggak, tetap 40 kan ya. Karena logikanya gini. Aku punya barang nilainya 20. Aku jual dengan harga 40. Uang yang aku dapat berapa? Ya uang sebesar yang aku jualin tadi, 40 gitu kan. Nggak mungkin mereka bayarnya cuma selisihnya aja, kan nggak mungkin. Nah, itu penjualan mesin lama tadi. Jadi ada book value, selesainya masuk gain atau loss. Nah, gain atau loss ini, ini salah. Ini bukan yang ada di sini. Jadi ini bukan yang di sini, tapi yang ada di bawah. Teksnya, kok gainnya sih? Ini teksnya. Ini. Kalau dia gain, dia menambah. Kalau loss, dia mengurang. Udah gitu aja. Nah, ini untuk initial outlay. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau misalnya ada yang masih belum terlalu paham, silahkan ditanyakan aja, nggak apa-apa.
Itu untuk initial outlay. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita udahi initial outlay, kita masuk ke cash flow tahun berjalan. Oke, aku hapus ya. Kita lanjut ke cash flow tahun berjalan. Pakai tinta kuning lagi kemarin. Nah, cash flow tahun berjalan itu cash flow misalnya nih tahun 0 itu tadi ini kan cash flow 0 nih. Ini tahun berjalan. Cash flow tahun berjalan itu tahun 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu kan. Sampai sebelum tahun akhir. Misalnya proyeknya 5 tahun, berarti tahun 1 sampai 4 itu cash flow-nya ngitungnya kayak gini. Misalnya cash flow-nya 10 tahun, berarti tahun 1 sampai 9 ini. Gitu kan. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya kita lihat nih di sini. Net operating income dikurang tax, ditambah depreciation amortization, dikurang increase in capex, dikurang increase in NOWC. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok kayak gini gitu kan? Nah, kita lihat. Di saat kita pengen ngitung cash flow dari sebuah proyek gitu kan, itu nggak sebatas cash flow dengan proyek dengan cash flow dikurang sebelum ada proyek gitu kan. Lebih ke dampaknya ternyata seberapa besar sih. Nah, kita lihat dari mana? Kita lihat dari net operating income-nya perbandingannya perubahannya berapa sih gitu kan. Net operating income didapat dari mana? Net operating income itu didapat dari operating revenue dikurang operating expense. Gitu kan ya. Nah, itu untuk net operating income. Jadi revenue dikurang operating expense. Ini kurang D plus 18. Oke. Ini operating revenue dikurang operating expense. Nah, itu net operating income. Nah, net operating income kemudian dikurangi sama tax. Nah, tax ini dapat dari mana? Tax ini ya dapat dari net operating income dikali persen pajak. Gitu. NOI atau net operating income dikurang tax rate. Dikurang tax rate. Dikali tax rate. Nah, atau besarnya pajak gitu kan. Jadi DPP dikali berapa tarif pajaknya. Dah, itu untuk tax. Yang kedua, nah, artinya gini, berbeda dengan cash flow tahun 0 tadi, cash flow tahun berjalan itu umumnya positif gitu kan. Umumnya cash flow yang dihasilkan itu positif. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat pendapatan, dapat pendapatan, kas masuk gitu kan ya, kas masuk, terus dikurangi pajak, karena kan kita bayar pajak nih, kita ada kas keluar nih, berarti makanya dikurangi pajak. Nah, sekarang pertanyaannya, ditambah depresiasi dan amortisasi. Nah, kenapa dia ditambah depresiasi dan amortisasi? Pertanyaan kita di sini. Nah, ini itu sebagai apa ya? Ini untuk mengembalikan mengembalikan beban yang seakan-akan dibayar dengan uang, padahal tidak dibayarkan. Artinya gini, kalau kita ngomongin depresiasi sama amortisasi, kita bayar nggak? Kita ngeluarin duit nggak? Enggak kan ya? Dia cuma kayak, udah depreciation expense, nggak ngeluarin duit gitu kan. Nah, karena dia nggak ngeluarin duit, tapi di net operating income seakan-akan dia ngeluarin duit,
Makanya kita balikin lagi. Makanya dia kayak seakan-akan, oh pas ngitung net operating income seakan-akan aku ngeluarin duit nih. Padahal sebenarnya aku nggak ngeluarin duit. Gitu kan ya. Makanya yang tadi aku keluarkan aku masukin lagi. Tambah. Gitu. Tambah depreciation atau amortization. Terus, kita lanjut. Dikurang increase in capex. Nah, increase in capex ini apa? Capex atau capital expenditure di sini. Capex itu apa? Capital expenditure. Nah, capital expenditure atau capex ini adalah biaya perolehan aset tetap. Artinya kalau misalnya kita beli aset nih, kita pasti akan mengeluarkan yang namanya capex atau capital expenditure. Pengeluaran untuk memperoleh aset tetap. Nah, sekarang kenapa kalau capexnya increase, kita malah negatif? Artinya gini, di saat aset tetap kita bertambah, kita kan beli aset nih gitu kan. Di saat kita beli aset, pasti kita ngeluarin duit dong. Nah, itu makanya dia ngeluarin. Nah, itu. Jadi di saat ada pengeluaran untuk membeli sebuah aset, itu namanya peningkatan capex. Makanya kalau kita hitung, peningkatan capex itu didapat dari apa? Peningkatan capex itu didapat dari net fixed asset, net fixed asset tahun ini dikurang net fixed asset tahun sebelumnya. Nah, itu. Net fixed asset tahun ini dikurang net fixed asset tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya ternyata ada pembelian aset baru, ada pembelian aset baru gitu kan ya. Oh, berarti kita ngeluarin duit nih buat beli aset gitu kan. Panggilnya kayak gitu. Atau kita sebut aja delta net fixed asset. Tahun ini dikurang tahun sebelumnya. Nah, itu capex. Terus terakhir NOWC. Nah, increase in NOWC ini itu sebenarnya gunanya apa gitu kan. Nah, increase NOWC atau net operating working capital ini kalau aku nangkepnya, increase in NOWC ini atau net operating working capital ini tujuannya buat apa? Untuk menghilangkan efek akrual dari pendapatan yang diperoleh sehingga yang diakui benar-benar cash gitu kan. Artinya kan di sini kita kan ngitung cash flow. Benar kan ya? Kita ngitung cash flow. Artinya kan kita pengen tahu cash gitu kan. Nah, dengan increase in NOWC ini kita bisa tahu oh dari pendapatan kita yang di awal ini ada nggak sih yang sebenarnya tuh kita kayak seakan-akan ngeluarin duit padahal enggak. Soalnya kita ngutang misalnya. Oh, seakan-akan kita nerima duit padahal enggak, piutang. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang pengen kita ketahui. Makanya di sini kalau kita gambarkan increase in NOWC ini rumusnya ya tadi kan NOWC gimana? NOWC itu kan AR tambah inventory dikurang AP. Tahun ini dikurang dalam kurung AR tambah inventory dikurang AP tahun sebelumnya. Nah, di saat terjadi peningkatan AP inventory atau AR gitu kan, itu akan mempengaruhi. Artinya gini, aku dapat pendapatan, tapi kok AR-nya ningkat, berarti kan pendapatanku nggak seluruhnya cash. Makanya itu yang pengen aku sesuaikan di sini. Nah, itu cara ngitung cash flow. Jadi misalnya awalnya, oh aku dapat profit 100.000 misal. Oh aku bayar pajak dulu deh. Oh, bayar pajak 20 berarti 100.000 uangku bayar 20 dengan 100.000 aku dapat profit 100. Terus aku bayar pajak 20 berarti oh aku bayar pajak 20. Oh uangku sisa 80 nih misal. Nah, tapi
ternyata tadi waktu aku ngitung profit ini, aku tuh seakan-akan ngeluarin duit buat depresiasi 40 misalnya. Padahal aku kan nggak ngeluarin duit, ya udah aku nambah lagi. Oh, berarti uangku sebenarnya lebih gede dong. Jadi 120 misalnya. Tapi aku ada increase in capex nih, aset tetapnya nambah. Berarti aku ngeluarin duit dong buat nambah aset gitu kan. Jadi aku bayar deh. Udah nih, masih ada segepok. Nah, terus ternyata yang ini tuh dengan asumsi kalau semuanya itu aku terima dengan cash gitu kan. Padahal kan enggak, ada accrualnya gitu kan. Nah, makanya biar tahu berapa cash yang sebenarnya aku pegang, aku lihat ada nggak sih AR ku nambah, ada nggak sih inventory ku nambah, ada nggak sih AP ku nambah gitu kan ya. Nah, ini akan mengubah cash tadi ini benar menjadi benar-benar cash kayak gitu. Nah, itu untuk cash flow tahun berjalan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gimana? Kalau misalnya ada yang, oh ya, net operating income dikurang pajak itu disebut net operating profit after tax, atau biasa kita sebut NOPAT. Terus kalau ditambah sama depresiasi dan amortisasi, itu jadinya operating cash flows. Nah, kalau kita lihat, dari net operating income sampai depreciation amortization ini bisa kita dapat dari laporan laba rugi, capex sama NOEC kita bisa tahu dari neraca. Nah, kurang lebih untuk mengetahui cash flow yang benar-benar dihasilkan oleh suatu proyek. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak? Belum ada? Oke, kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut nih ke cash flow tahun akhir. Kita lanjut nih ke cash flow tahun terakhir. Nah, cash flow tahun akhir, jadi kan tadi ada cash flow tahun 0, tahun berjalan sebelum tahun akhir, sama cash flow tahun akhir. Berarti misalnya ada 10 tahun, 0 itu cash flow initial outlay tadi, 1 sampai 9 itu yang ini, cash flow tahun berjalan. Terus yang cash flow 10 itu adalah cash flow tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat dari sini sampai di sini, itu sama aja sebenarnya kayak yang di atas. Bedanya apa? Bedanya dia ada yang ditambah yang namanya terminal value. Jadi sebenarnya sama aja nih. Ngitungnya net operating income, tax, depreciation, amortization, increase in capex, increase in NOEC kan sama aja sama yang di atas kan ya. Nah, bedanya dia ada di terakhir nih. Ditambah yang namanya terminal value. Nah, gimana terminal value ini apa? Terminal value ini adalah nilai. Terminal value ini adalah nilai suatu aset, nilai suatu proyek jika proyek di masa yang akan datang, proyek sesuai dengan keadaan di masa depannya gitu kan. Artinya, oh dia lanjutannya kayak gimana sih gitu kan. Nah, terminal value adalah nilai suatu proyek sesuai dengan kemampuannya di masa depan, keadaan proyek di masa depan. Nah, kita hitung terminal value gimana? Kita ngitung terminal value itu bisa dengan dua cara. Tergantung kondisinya seperti apa. Oke, kopus dulu ya. Nah, kalau kita ngomongin terminal value, itu dibagi menjadi dua cara. Jika ternyata nih, di tahun terakhir mesinnya udah berhenti beroperasi, atau gini, logikanya mesinnya itu udah nggak bisa dipakai. Oh, masa manfaatnya cuma 5 tahun misalnya. Di tahun kelima mesinnya udah nggak bisa dipakai lagi. Ya udah, ini masuk kategori yang pertama. Dia berakhir beroperasi. Nah,
Ngitung terminal value-nya gimana? Mesinnya karena udah nggak bisa dipakai ya kita jual gitu kan. Kita jual, terus ada efek pajaknya ada, terus ditambah recovery NOC. Jadi seakan-akan kalau mesin misalnya tadi kita beli mesin kepake 5 tahun, pas tahun kelima udah nggak bisa kepake lagi nih tahun depan, udah kita jual aja. Minimal mesinnya bisa ditimbang lah ya. Gitu. Gambarannya seperti itu. Ya udah kita hitung nih berapa hasil penjualannya, terus ada nggak sih tax gain atau tax loss-nya gitu kan ya. Nah, ini nanti akan menambah cash flow kita di tahun terakhir. Terus recovery of NOEC. Recovery of NOEC ini apa? Recovery of NOEC ini di saat kita berasumsi. Di sini disebutin asumsi bahwa semua AR, inventory, dan AP itu diuangkan. Artinya gini, kan tadi kita tahu, oh mesinnya itu butuh NOWC. Nah ternyata NOWC-nya ini pada saat tahun terakhir karena udah nggak dibutuhin lagi, kita berasumsi kalau diuangkan semuanya gimana? Diuangkan itu dalam artian, oh AR semuanya dipagih, inventory semuanya terjual, dan AP semuanya dibayarkan. Gitu kan. Nah nanti kan akan berupa uang gitu kan. Nah ini sebesar berapa? Nah recovery of NOWC ini nanti itu sebesar saldo akhir NOWC. Nah, saldo akhirnya itu apa? AP ditambah AP kok. AR ditambah inventory dikurang AP tahun terakhir. Nah, itu kalau kita ngomongin apa namanya? Kalau kita ngomongin recovery of NOWC. Jadi seakan-akan oh kalau kita uangkan semua gimana sih? Nah, itu kondisi yang pertama. Tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya ternyata mesinnya bukan mesin sih. Misalnya proyeknya bangun pabrik gitu kan. Pabrik kan bakalan long lasting gitu kan. Akan bertahan lama gitu kan. Atau going concern gitu kan. Dia akan terus beroperasi sampai titik yang tidak diketahui. Ya udah, ngitung terminal value-nya gimana? Terminal value-nya itu kalau misalnya dia level, misalnya oh cash flow yang akan kita peroleh di masa depan kurang lebih harusnya sama sih. Tapi kalau misalnya oh cash flow yang akan kita dapatkan di masa depan akan terus meningkat loh gitu kan. Nah, itu pakai bisa dua cara, bisa level atau growth. Kalau level cash flow-nya tetap sama, ya udah terminal value-nya adalah cash flow tahun akhir dibagi I. Tapi kalau misalnya growth, ya udah cash flow tahun akhir dikali 1 plus G dibagi I min G. Udah gitu aja. Nah, itu untuk apa namanya? Untuk present value untuk cash flow sebuah proyek di saat terminal value. Nah, cash flow yang tahun akhir di sini dapat dari mana? Cash flow tahun akhir di sini yang dari sini. Yang dari sini. Nah, ini kan tadi cash flow tahun akhir ditambah terminal value kan ya. Nah, berarti cash flow tahun akhirnya yang hitung dari sini aja nih. Dari net operating income ditambah tax, ditambah amortization depreciation, dikurang increase in capex, dikurang increase in NOWC aja. Nanti ditambah terminal value-nya baru cari pakai yang ada di sini. Nah, kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke. Perlakuan yang terminal value buat tax beda sama yang tadi ya. Iya, beda. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kok di sini tax gain-nya negatif, tax loss-nya positif. Kalau yang tadi initial outlay, tax gain-nya positif, tax loss-nya negatif gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, cash flow tahun 0 atau initial outlay, nature-nya apa? Negatif kan ya? Makanya dia kebalikan dari ini. Kalau ini kan nature-nya positif. Cash flow masuk gitu kan. Makanya dia kebalik. Kalau kas masuk, ada tambahan pajak, kita harus bayar dong. Berarti yang akan kita bayarkan makin banyak. Makanya dia negatif, mengurangi cash flow kita.
Tapi kalau loss, yang dibayar makin dikit, duit kita makin banyak. Kayak gitu. Jadi kebalik gitu. Kalau misalnya initial outlay sama sama cash flow tahun akhir. Oke. Nah, kayaknya masih agak masih agak istilahnya kayak bayang-bayang aja gitu kan. Udah, kita coba bentar ya. Kita coba masuk ke contoh soal aja deh. Misalnya kayak gimana sih gitu kan contoh soalnya. Bentar, kebuka Excel dulu ya. Oke. Nah, misalnya nih kita masuk Excel ya. Udah kelihatan kan ya Excelnya? Untuk NOWC apakah selalu diketahui di soal untuk AR inventory dan AP-nya? Biasanya sih diketahui, atau di soal malah udah ngasih NOWC-nya aja. Jadi kayak AR inventory AP-nya itu sekedar tahu aja. Biasanya di soal udah ngasih tahu NOWC-nya aja sih. Misalnya soalnya kayak gini. Diketahui PTA itu akan membeli sebuah mesin. Mesin ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dari yang sebelumnya 100 menjadi 100.000 menjadi 150.000. 100.000 menjadi 150.000. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak apa-apa. Bentar, ini menjadi 150.000. Nah, mesin tersebut diperoleh dengan harga misalnya 100.000 dengan memperoleh biaya instalasi dan membutuhkan instalasi dengan pengiriman dari luar negeri yang memakan biaya 10.000. Jika mesin dapat dimanfaatkan selama 5 tahun, maka tahun dengan nilai residu sebesar 10.000, maka 10.000, mesin dapat dimanfaatkan selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 10.000. Udah, ini aja. Center, ini aja. Besar 10.000. Nah, terus yang kedua, mesin itu memerlukan NOWC awal, membutuhkan NOWC awal sebesar 1.000 aja, dan akan meningkat sebesar 5% tiap
tahun. Dan tiap tahun. Mesin membutuhkan NaOC sebesar 100.000 dan akan meningkat sebesar 5% tiap tahun. Oke. C udah, mesin udah. Nah, jika pada akhir periode jika pada akhir periode mesin dapat dijual di pasar dengan harga 20. Dengan harga 20, berapakah cash flow yang dihasilkan mesin tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan. Center berarti di 13 doang. 13. Oke. Nah, udah ya. Nah, berarti di sini apa yang perlu kita ketahui? Kita cari dulu cash flow tahun nolnya. Cash flow 0 misalnya. Nah, cash flow 0 itu tadi membutuhkan apa? Membutuhkan berapa sih berapa sih cost-nya, kan? Oh, cost mesin. Cost mesinnya tadi berapa? Oh, mesin diperoleh dengan harga 100.000. 100.000 cost mesinnya. Terus ada pengiriman dari luar negeri nih, berarti shipping cost sebesar 10.000. Ini biar 10.000 shipping cost. Terus cost mesin, shipping cost, apalagi? Oh, mesin memperoleh residual value sebesar 10.000. Masa manfaat itu sebesar selama 5 tahun. Kan ya? Terus ada residual value nih. Residual value sebesar 10.000. Nah, sekarang yang kita pengen tahu berapa sih cash flow tahun nolnya? Nah, tadi kalau kita masih ingat cash flow tahun nol rumusnya apa? Kalau dia ini tergolong apa? Expansion atau replacement atau new project. Nah, di sini kan dia beli mesin nih. Ada nggak kata-kata dia nyebut ganti mesin lama? Nggak ada kan ya? Makanya kita langsung aja berarti dia pakai yang expansion atau new project gitu kan. Dimana cash flow tahun nol itu didapat sama dengan cost mesinnya itu sendiri, cost aset baru gitu kan. Cost aset barunya tadi ditambah dengan shipping or installation atau biaya apapun itu kan ya. Tadi seperti aku bilang relevan cost gitu kan. Ditambah initial outlay. Mesin membutuhkan NOEC awal. Nah, NOEC awal inilah yang disebut initial outlay. Sebesar 1.000. Initial NOEC, sorry. Nah, initial NOEC-nya berapa? Kita hitung dulu nih NOEC-nya. Mending deh kita hitung NOEC-nya dulu. Kita hitung NOEC-nya dulu. Nah, NOEC, nah, sini tahun, sini NOEC. Nah, tahun 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Kan 5 tahun kan ya. Di awal dia membutuhkan initial NOEC sebesar 1.000 dan akan meningkat sebesar 5% tiap tahun. Berarti udah ini sama dengan sel sebelumnya dikali 1 plus growth-nya 5% NOEC-nya. Udah dapat 1.050. Terus sampai tahun ke-5. Udah gitu kan ya. Kita pakai 2 angka di belakang koma aja. Udah ini. Oke. Dan ini diterangkan. Nah, itu tahun sama NOEC-nya. Berarti inisial NOEC-nya tahun 0 1.000. Berarti kita hitung cash flow tahun 0-nya itu sama dengan cost aset barunya berapa tadi? Cost aset barunya tadi 100.000. Gitu kan ya? Ditambah
Yes. Ini berarti ada seperti sini. Ini berarti tambah shippingnya 10.000. 10.000. Terus ada nggak inisial NWC-nya? Ada. Ditambah inisial NWC sebesar 1.000. Berarti cash flow tahun nolnya itu sama dengan berapa? Sama dengan ya udah 100.000 ditambah 10.000 ditambah 1.000. Dapat 100 sekian. 111.000. Nah, udah dapat nih cash flow tahun nolnya. Terus kita hitung cash flow tahun 1 sampai tahun berapa tadi? Cash flow tahun berjalan. Nah, karena tadi aku bagi 3 ada cash flow tahun 1 sampai berapa? Cash flow tahun, karena di sini dia sampai tahun 5, berarti 1 sampai sebelum tahun terakhir. Berarti 1 sampai 4. Nah, rumusnya apa? Tadi kalau kita lihat, kita kan nggak tahu nih rumusnya apa, karena rumusnya tadi berarti to net operating working capital, net operating asset, ya net operating income ditambah tax, kok ditambah, dikurang tax, ditambah tadi depresiasi atau amortisasi gitu kan ya, depresiasi amortisasi, terus dikurang increase in capex gitu kan, increase in capex ditambah dikurang increase in NOWC. Nah, udah berarti kita harus tahu net operating income-nya berapa, tax-nya berapa, depresiasi amortisasinya berapa, increase in capex-nya berapa, increase in NOWC-nya berapa. Nah, pertanyaannya sekarang kita menerapkan konsep incremental cash flow. Incremental cash flow. Karena kalau kan untuk menghitung cash flow sebuah proyek kan kita pakai incremental cash flow kan ya. Nah, incremental cash flow ini hanya memperhitungkan selisihnya saja atau perubahan cash flow karena adanya apa namanya tadi, karena adanya mesin tadi, karena adanya mesin. Kan itu kan yang menjadi pertanyaannya. Nah, berarti kita hitung dulu net operating income-nya. Net operating income. Itu didapat dari mana? Dari operating expense dikurang operating revenue dikurang operating expense. Operating revenue dikurang operating expense, gitu kan? Operating revenue dikurang operating expense. Nah, itu net operating income-nya. Ini terlalu pendek. Net operating income. Nah, operating revenue dikurang operating expense. Nah, berarti dapat NOI-nya, NOI aja kita nyebutnya. Net operating income itu NOI. Itu sebesar, berarti operating revenue-nya berapa? Kita lihat selisihnya aja. Oh, kemarin 100.000 karena adanya mesin jadi 150.000. Oh, berarti operating revenue-nya peningkatannya aja 150.000 dikurang 100.000. Gitu kan ya? Dikurang operating expense-nya. Operating expense-nya meningkat berapa? Nah, kita lihat nih di sini. Ada nggak ya peningkatan operating expense? Ada nggak kira-kira? Nah, ada. Dari mana? Dari depresiasi mesin tadi. Nah, depresiasinya dapat dari mana? Nanti depresiasinya kita cari deh. Depresiasinya berarti kan mesinnya ini cost-nya 100.000 sampai bisa dimanfaatkan 10.000, 110.000. Berarti 100.000 ditambah 10.000 gitu kan ya, 110 cost-nya dikurang residual value-nya 10.000, dikurang 10.000 residual value dibagi 5. Nah, ini depresiasi mesinnya. Udah berarti nanti dapat berapa? Oh, nanti dapat net operating income dari apa ada namanya?
dari incremental cash flow itu sebesar sekian. Dapat sebesar 30.000. Nah, udah dapatkan ya net operating income. Aku lupa di sini. Ya, dari sini tax 20%. Di sini Mas tanya perhitungan inisial NWC bisa dapat 1.000 itu bagaimana? Itu di soal aja sih Mas. Udah dikasih tahu sih biasanya. Udah dikasih tahu biasanya kalau inisial NWC-nya berapa. Oke. Nah, udah dapat net operating income-nya berarti kita hitungnya sekarang. Kontrol copy. Dapat aja. Berarti cash flow tahun 1 sampai 4 itu sama dengan net operating income-nya tadi berapa? Net operating income-nya sama dengan 30.000 dikurang tax-nya. Berarti dalam kurung 30.000 dikali tax rate-nya berapa? Dikali 20%. Udah kan ya? Nah, terus ditambah depresiasi dari si mesin tadi. Depresiasinya sebesar 100.000 dibagi 5. 20.000. Kan ya? Dikurang increase in capex ada nggak? Di sini nggak ada. Dijelasin di sel berarti 0. Nah, dikurang increase in NOEC. Dikurang increase in NOEC. Kurang increase in NOEC. Increase in NOEC ini yang menjadi permasalahan nih di sini. Nah, kita lihat NOEC-nya tiap tahun kan berubah-ubah. Berarti kan increase-nya beda-beda kan ya? Nah, makanya kita cari increase in NOEC. Nah, increase in NOEC, kita hitung. Tahun 0 pasti nggak ada. Increase-nya dari 1.000 dikurang 0. Karena sebelumnya kan 0 kan. Kita tambah 1.000. Berarti increase-nya 1.000. Nah, tahun 1 dikurang tahun sebelumnya. 50 increase-nya. Tahun selanjutnya pun seperti itu. Oh, 52, 53, 58. 53 ini di 52. Depresiasinya kalau misalnya nggak dijelaskan pakai straight line aja sih. Kalau misalnya nggak dijelaskan, kita selalu asumsinya straight line aja. Nah, makanya di sini ngitung cash flow 1 sampai 4-nya agak ribet nih. Karena increase in NOEC-nya beda-beda. Berarti kita hitung cash flow 1, cash flow 2, cash flow 3, cash flow 4. Gitu kan ya. Ini semua sama, control copy. Kita gini aja langsung. Ini, nah kita sama dengan kita ambil ini 32. Ini kali. Nah, increase in NOEC-nya ini kita ambilnya dari yang ada di tahun 1. Kurang 0, 20 ditambah 20. Nah, udah kayak gini dapat 23.970. Cash flow tahun 4 dapat segini. Kok ini 3 yang 4. Oh iya, ini salah. Ini harusnya IJ, berarti C3 kan ya? 3 J3 ini K3 ini L3. Udah kayak gini. Biar ini 2 angka di belakang koma aja. Udah kayak gini. Ini dapat cash flow tahun 1, 2, 3, 4-nya. Kan ya? Nah, sekarang yang pertanyaan terakhir, cash flow tahun 5. Cash flow tahun 5 rumusnya sama kayak gini. Kontrol I, coba ke. Nah, bedanya apa? Bedanya dia depresiasinya 20.000. Ya, depresiasi 20.000. Nah, udah nggak apa-apa biar nanti aku hitung depresiasi. Nah, ini terakhir ditambah sama terminal value. Oke, bedanya itu doang kan ya? Tunggu, aku hitung ya depresiasinya di sini. Mesinnya, cost mesin. Cost-nya, terus shipping, terus ada residual, berarti depresiasinya, mesinnya, cost-nya 100.000, shipping-nya 10.000,
residualnya 10.000. Depresiasinya sama dengan umurnya 5 tahun. Mesin 5 tahun. Berarti depresiasinya sama dengan cost ditambah ini dikurang ini. Residual dibagi umurnya 5 tahun. 20.000 depresiasinya ya. Nah, di sini nanti dimasukin di sini. Perhitungan di sini gitu kan. Nah, sekarang cash flow tahun 5 nih. Kita butuh terminal value. Nah, kita lihat. Depresiasinya ditulis 20. Oh, 20 ya? Sorry. 20.000. Sorry. 20.000. Udah benar kan ya? Capex udah 20.000, taxnya 3 kali 2, 6.000, udah. Terusnya udah segini. Nah, cash flow tahun 5 kita butuh ngitung yang namanya terminal value. Gitu kan ya? Terminal value didapat dari mana? Nah, kita lihat nih soalnya. Soalnya bilang di tahun akhir mesinnya bakal dijual dengan harga 20. Mesin dapat dijual di pasar dengan harga 20. 20 sih. Mesin dapat dijual di pasar dengan harga 20.000. 12.000. Sorry ya. 12.000. Nah, kita lihat. Karena dia ngejual mesinnya, berarti kan kalau kita lihat yang tadi, di sini, kan sell of all asset, tax gain, tax loss, recovery of NOWC gitu. Nah, kita lihat nih. Tadi di sini terminal value berarti di sini sama dengan sell of asset ditambah atau dikurang tax gain atau loss gitu kan ya, ditambah recovery of NOWC. Nah, kan gini kan ya. Nah, sekarang kita cari sell of all assetnya berapa. Sell of assetnya itu ternyata bisa dijual dengan harga 12.000. Kan kita lihat tadi di sini kan 12.000 kan ya. Sini nih 12.000. Terus kita cari tax gain atau loss-nya. Tax gain atau loss. Nah, kita lihat di sini. Sell asetnya dikurang dengan book value asset. Kan ya? Gain atau loss. Nah, dapat tax gain atau tax loss. Nah, sell of asetnya tadi berapa? Sell of asetnya tadi 12.000. Book value of net asetnya dapat berapa? Kita lihat. Umur 5 tahun, depresiasinya tiap tahun 20.000, ada residual nih di sini. 10.000, berarti book value of net asetnya sesuai residualnya 12. Tadi berarti 10.000 ya? 10.000. Nah, kita lihat. Sell diselisihkan dengan book value, ternyata dia gain sebesar 200. Berarti tax gain sama dengan ini dikali dengan 20% pajaknya, 400. Nah, berarti ini tax gain sebesar 400. Oke, kan ya? Udah. Nah, terus terakhir kita butuh recovery of NOWC. Recovery of NOWC itu ngambilnya tadi dari mana aku nyebutnya? Kita ngambilnya dari saldo akhir NOWC. Nah, saldo akhir NOWC itu yang mana? Itu yang ada di sini di tahun kelima sebesar 1276,28. Dapat 1276,28. Udah, kita bisa dapat terminal value-nya. Copy. Paste. Terus terminal value itu sama dengan sell of all asset 12.000 dikurang, karena di sini gain kan ya, berarti dikurang tax gain sebesar 400 ditambah recovery of NOWC sebesar tadi 1276,28.
1276,28. Nah, berarti terminal value-nya sama dengan 12.000 dikurang 400 ditambah 1276,28. Dapat sekian. Nah, ini sorry, ini kebalik nih tandanya. Harusnya negatif duluan, kan gain yang negatif kan. Ini yang positif. Loss yang positif. Oke, udah kan ya? Udah dapat terminal value-nya, kita bisa dapat cash flow tahun 5-nya. Cash flow tahun 5, berarti cash flow tahun 5 sama dengan net operating income sama kok, pokoknya sama yang ada di sini. Kan ya? Rumusnya sama. Cuma bedanya ini setelah ditambah dikurangi increase NOWC ditambah terminal value. Nah, udah berarti cash flow tahun 5 itu sama dengan 30.000 dikurang 30.000 dikali 20% ditambah 20.000 dikurang 0 dikurang increase in NOWC tahun kelima berapa? 60,78 gitu kan ya. Ditambah recovery of NOWC terminal value-nya berapa? 1,78. Jadi dapat sebesar 568155047. Jadi kalau kita bikin jadi cash flow proyeknya itu sebagai berikut. Tahun cash flow tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cash flow tahun 0 itu sama dengan 110.000. Nah, seperti yang aku bilang, kalau tahun 0 pasti negatif. Berarti negatif 110.000. Tahun 1 sampai tahun 4 ini, kan ya? 1 sampai tahun 4 ini. Nah, di tahun kelima itu yang ini. Udah, kalau misalnya soalnya suruh nyari NPV atau net present value kan udah selesai. Udah, kayak gitu. Oke, sampai di sini. Ini, kalau misalnya kan, kalau kayak gini agak panjang ya. Kita ngerjainnya, jadi harus cari cash flow tahun 5 dulu. Sorry, cash flow tahun 5 dulu. Terus cash flow tahun 1 sampai 4. Sama cash flow tahun 0, ini salah. Sampai 4. Sama cash flow tahun 0 gitu kan ya. Kan agak panjang kan ya kita ngelihatnya. Jadi kalau misalnya agak panjang gini, kita rubah modelnya aja. Jadi ngerjainnya lebih simpel kalau misalnya, kita copy dulu. Copy, selanjutnya, paste, ya modelnya kita sederhanain aja. Jadi kayak kotak periode, kok periode ya, periode benar, periode, terus ada net operating income, terus ada tax gitu kan ya, tax, terus ada habis tax tambah depresiasi, amortisasi gitu kan ya, tambah depresiasi, berarti depresiasi, oh sorry, ini kan NOI dikurang tax itu dapat namanya NOPAT, net operating profit after tax gitu kan. Tambah depresiasi kurang increase in capex dikurang increase in NOWC kan ya, kurang increase in NOWC. Terus apa lagi? Increase in NOWC udah dapat, terus tambah lagi ditambah terminal value. Nah, udah gini aja. Capex-nya dipanjangin dikit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dah, ini kan ya rumusnya. NOI, next NOPAT. Oke. Ini tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terminal value ini itu didapat dari sale of asset, terus tax gain
gain atau loss, gitu kan. Ini dikurang tax gain atau loss, ditambah recovery NOWC. Nah, inilah yang nanti yang akan menjadi namanya free cash flow. Jadi namanya itu free cash flow ya. Free cash flow. Udah, gini aja. Terus kita lihat. Nah, NOWC-nya tadi tabel NOWC. Periode, terus NOWC 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, NOWC tahun 0, 1000. Growth-nya 5 berarti ini sama dengan tahun sebelumnya dikali 1 plus 5%. 1050. Ini ya 1050. Udah. Terus hitung tadi increase in NOWC-nya. Berarti ini dikurang 0. Tahun 0 pasti selalu dikurang 0. Tahun satunya dikurangi tahun sebelumnya. Udah 50. Udah kayak gini. Nah, itu udah kan selesai. Nah, baru periode. Nah, kita lihat nih. Di tahun 0 tadi kita kan tidak menghitung ini kan ya. Kita nggak menghitung ini kan sebenarnya. Nah, tapi di tahun 0 kita beli mesin. Beli mesin itu sama aja capex. Kayak tadi aku bilang, aset capex kan beli aset gitu. Nah, capex. Jadi kalau kalian lihat di sini, pembelian aset baru ini itu disebut capex. Jadi dia beli mesinnya plus shipping 100 plus 10.000. Nah, increase capex-nya berarti 100.000 ditambah shippingnya 10.000. 110.000. Terus increase in NOWC-nya ada nih, NOWC awal sebesar 1.000 gitu kan ya di tahun 0. Terus terminal value belum ada, sell of all asset belum ada. Nah, free cash flow-nya berapa? Ini negatif karena dia dikurang ya. Jadi rumusnya langsung aja ini. Ini dikurang tax, didapat nopat, ditambah depresiasi. Ngeri nggak kayak gini langsung aja. Nopat ditambah depresiasi, dikurang increase in capex, dikurang increase in NOWC, ditambah terminal value, berarti ditambah sell of all asset, dikurang tax gain, ditambah recovery of NOWC. Udah, minus 110.000 kan ya? Benar? Sampai tahun 5. Ya, udah kan ya, negatif. Nah, kita lihat di tahun 1 NOI-nya meningkat berapa? Dari 100 menjadi 50.000. 150 berarti 150 dikurang 100.000. Ingat, kalau proyek selisihnya aja. Tahun selanjutnya pun sama sampai tahun kelima. Benar kan ya? Tax-nya berapa? Tax-nya berarti ini dikali 20%. Udah 10.000. 10.000. Dapat nopat berapa? Nopat 50 dikurang 10.000. 40.000. Nah, kita lihat depresiasinya berapa? Nah, depresiasinya kita hitung manual tadi. Kayak yang tadi aja, kita copy aja ya. Kita copy aja. Copy. Paste. Kita dapat depresiasi sebesar 20.000. Berarti depresiasinya ngambil di sini aja. Ngambil 20.000 aja. 4. Nah, ya, capex, increase in capex-nya ngambil dari sini aja. Kan ya? Udah, dapat. Nah, ini terlalu berlebihan. Oke. Gini. Increase in NOWC. Ini bukan capex. Nah, tahun selanjutnya karena nggak ada peningkatan aset, berarti capexnya nggak ada, langsung aja increase in NOWC. Ini 0 ya. 0, 0, 0, 0. Oke. Terus terminal value. Di tahun 0 sampai 4 nggak ada. Adanya cuma di tahun 5. Ada nih sell of asset sebesar 12.000. Tadi kita lihat 12.000. Tax gain atau loss-nya ngitungnya sama kayak yang ada di sini. Tax gain atau loss ngitungnya di sini. Tax gain atau loss, copy. Sini aja ya. Kita taruh di sini aja. Taruh paste, tax gain atau loss.
Nah, di sini ada tax gain sebesar 400. Kalau gain berarti adalah di sini tax gain sebesar 400. Recovery NOWC. Nah, recovery NOWC ini bisa langsung ngambil di sini 5127.628 ini kan ya, atau penjumlahan dari increase in NOWC dari tahun 0 sampai tahun akhir. Harusnya sama. 28. Ya kan ya? Sama kan ya? Udah kita jumlahin aja semuanya. Kok ini 59.000, ada yang salah. Depresiasi udah, nopat tax 40, nopat ditambah ini increase depreciation 50, 950, tax gain, tax loss nggak ada yang salah. Increase in capex nggak ada, udahan. J ini nopat tadi 40, J4 ditambah depresiasi 20.000, 60.000 dikurang, kok di sini 49 tadi, 43, 30.000, kok di sini 30.000 ya? Depresiasinya kan 20.000, kok di sini cuma, oh ya di sini belum dikurangi depresiasi, sorry. Ini berarti dikurangi lagi sama depresiasinya sebesar 20.000. Oke, itu aja tadi berarti bedanya. Sorry. Oke, pantas. Ini 10.000, udah kan ya, harusnya sama. 56816. Oke, belum di ini, harusnya sih sama aja. Oke kan ya, udah kayak gitu. Nah ini nanti free cash flow-nya. Oke, sampai di sini berarti kita hitung cash flow yang dihasilkan proyek itu sebesar tahun, terus cash flow tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini oke, berarti ini aja. Kolom 0, 1, 2, 3. Aja, ini table cash flow. Ini sebenarnya VLOOKUP ke value, cash flow, free cash flow sih. Cash flow, free cash flow, nanti ke value, free cash flow. Table array itu table free cash flow. Paling table, itu nggak usah. Aja. Ini tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Udah kayak gitu. Lebih sederhana ya. Tapi kalau misalnya mau lebih jelasnya ya seperti ini. Itu tadi kalau misalnya dalam bentuk tabel aja. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Sampai di sini. Mengenai free cash flow ini sendiri. Mas, misalnya kalau di akuntansi kan biaya perawatan ada yang masuk capital expenditure dan revenue expenditure. Ada, nah, capital cash flow ini yang diperhitungkan hanya yang capital expenditure aja. Lalu capital expenditure dimaksud intervensi berhubungan dengan proyek tersebut. Ya, intinya tuh kalau misalnya kita ngomongin proyek mah, ya yang berhubungan dengan proyeknya aja. Artinya kan kalau misalnya ternyata ada maintenance expense itu kan biasanya masuk ke perhitungan net operating income gitu kan. Kalau ada biaya perawatan gitu-gituan itu kan masuknya nanti di sini nih di net operating income, di operating expense gitu kan. Jadi masuknya di situ aja. Kalau misalnya ada overhaul gitu-gituan, nah itu udah beda lagi. Itu tergantung nanti apakah dia menambah aset atau enggak. Nanti ngitung capital expenditure di situ. Tapi buat sederhananya sih seperti itu. Nanti kalau misalnya Mas ada soal yang kayak gitu, nanti misalnya boleh dibagi boleh. Tapi aku belum bisa ngebayangin sih kalau misalnya sampai itu nanti kerjanya gimana. Tapi harusnya sih kalau sesuai prinsipnya mah harusnya masuk ke operating expense aja.
Nah, konsep dari incremental cash flow itu sendiri ya. Ini kan cara satu, cara dua. Ya aku konsepnya aja ya, konsepnya. Konsep dari incremental cash flow. Jadi kan incremental cash flow, gitu kan ya. Ya kan seperti rumusnya tadi, dia sama dengan cash flow dengan proyek kan ya, dikurang dengan cash flow tanpa proyek gitu kan. Nah, misalkan kayak gini. Kalau misalnya kita ada soal kayak gini nih gampangnya. Pembelian mesin yang akan meningkatkan net operating income dari 100.000 dari 100 menjadi 150 kan. Terus kemudian debt NOI udah 100 menjadi 150. Apalagi namanya? Jangan kayak gini, yang ini aja. Kan penjualan dari 100 menjadi 150 misalnya. Total biaya, ini udah include depresiasi ya, total biaya akan meningkat dari 50 menjadi misalnya 70 gitu kan. 10 menjadi 70. Terus udah seperti itu, apalagi ya, udah gini aja lah sederhananya seperti ini ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita menggunakan konsep ini kan berarti kita hitung dulu penjualan, terus biaya gitu kan ya, dapat operating profit atau NOI gitu kan. NOI terus dikurangi tax, terus dapat net income misalnya. Nah, kalau konsepnya kan kita harus cari dulu nih dengan proyek gitu kan ya, dan tanpa proyek. Udah gini aja. Nah, tanpa proyek kita tuh dapat penjualan 100. Dengan proyek jadi 150. Tanpa proyek biayanya itu 50, tapi dengan proyek biayanya 70 misalnya. Karena berarti net operating income-nya 150 dikurang 70, yang ini 100 dikurang 50. Misalnya tax-nya 10% deh. 10%. Jadi misalnya ini dikali 10%. 8. Sama ini dikali 10%. Misalnya 5 gitu kan. Berarti net income-nya berapa? 80 dikurang 8, 72. Yang ini 50 dikurang 5 sama dengan 45. Nah, kalau kita ngomongin konsep incremental, berarti kan proyek ini hanya mempengaruhi berapa? Oh, dari 45 ke 72 nih. Berapa sih? Berarti, incremental cash flow-nya, cash flow proyek, itu kan sebesar 27. Tapi, tadi kenapa yang di sini aku hitung selisihnya aja? Ya, kalau konsepnya incremental, ngapain kita hitung satu-satu gitu kan ya? Dengan proyek, tanpa proyek. Kita langsung hitung aja. Selisihnya sebesar berapa? Yang selisih aja. Oh, penjualannya selisih nggak? Selisih sebesar berapa? Meningkat nih 50, naik 50. Biaya naik nggak? Naik sebesar 20. Udah, naik sebesar 20. Udah berarti NOI-nya berapa? 50 dikurang 20, 30. Tax-nya 10%. Ini dikali 10%. 3. Selisihnya berapa? Sama kan ya? 27. Daripada kita capek-capek ngitung dengan proyek berapa, tanpa proyek berapa, ya udah langsung selisihnya aja gitu. Nah, itu konsep dari incremental cash flow tadi. Makanya di sini aku bilang yang kita perhitungkan nanti, di sini yang kita perhitungkan nanti yang beda aja. Kalau misalnya dia nggak menambah apa namanya, nggak merubah sesuatu, ya udah nggak usah diperhitungkan. Artinya kan di sini, di sini kan tadi yang aku bilang, oke, sampai sini aja, turunin 2 deh install. Soalnya di sini
ada tadi pendapatan atau penjualan gitu kan. Penjualan. Terus di sini beban. Nah, di sini mengharapkan penjualannya, penjualan sebesar 150. Nah, berarti kan di sini penjualannya meningkat berapa? Penjualannya di sini kan meningkat dari 100 menjadi 150, berarti 150.000 dikurang 100.000 dapat 50.000. Nah, begitu pun selanjutnya sama aja gitu kan. Nah, bebannya kita lihat depresiasi ini tambahan karena itu kan mesin baru, berarti ada tambahan depresiasi sebesar 20.000. Berarti di sini ada depresiasi sebesar 20.000 nih. Gitu kan bebannya. Nah, nanti kita dapat, nah nolnya langsung aja, ini dikurang ini. Kan sama aja kan? Makanya hitung yang ada berubah aja. Kalau nggak berubah, nggak usah diperhitungkan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita ngitung, apa namanya, kalau misalnya kita ngitung, cash flow. Oke, gitu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai apa namanya? Analyzing project cash flow. Kalau misalnya dia replacement gimana ya? Udah, dia akan berpengaruh di sini doang nih. Nanti kalau replacement gitu kan, akan berpengaruh. Ada nggak sih penjualan dari aset di sini muncul? Berarti di sini sell of asset, tax gain atau loss. Nah itu disesuaikan aja. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kira-kira. Mau pakai cara yang satu, cara yang ini, atau cara yang tadi, gitu kan. Sebenarnya sama aja. Asal kita paham konsepnya seperti apa, mekanisme perhitungannya seperti apa, harusnya sih bisa-bisa aja. Kayak gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Kalau misalnya belum ada, udah pertemuan satunya sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita bakal bahas risk, evaluating risk and project analysis. Kayaknya gitu. Dah, sampai di sini. Kalau misalnya belum ada yang mau ditanyakan, kurang lebihnya sih seperti ini. Kalau misalnya masih ada yang nanti mau ditanyakan, nanti ditanyakan aja. Lewat PC boleh, atau misalnya pertemuan selanjutnya boleh. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Kalau misalnya nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dalam penjelasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, aku akhirin ya. Terima kasih banyak.